Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SMP Yapenas Gempol with me, Linda. Nah, kali ini saya akan sharing tentang materi pendidikan anti korupsi. Seperti kita ketahui, kalau biasanya korupsi itu berhubungan dengan apa yuk? Pasti dengan uang. Nah, ternyata selain uang juga ada yang lebih penting yang berhubungan dengan karakter kita, yaitu pendidikan anti korupsi ini yaitu tentang sebuah sumber budaya di mana menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, yang akan saya bahas cuma sekitar 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama yaitu tentang kejujuran. Nah, kejujuran di sini kan sudah sangat fenomenal sekali ya, karena berhubungan dengan hidup kita sehari-hari. Kalau kita biasanya sudah jujur, pasti insya Allah hidup kita akan lancar. Nah, kejujuran di sini dalam hal yaitu kalian sebagai peserta didik. Apa kira-kira ya kejujuran di sini? Nah, kejujuran yang paling utama yaitu biasanya kalau waktu saat ujian. Ujian itu kita sudah jujur belum mengerjakan sendiri. Meskipun kita nggak bisa, kita lebih baik melakukan sendiri. Mengerjakan ujian, tugas, ataupun PR itu kita coba kerjakan sendiri saja. Kenapa? Karena biar kita bisa mengukur kemampuan kita sampai mana sih. Nah, kadang-kadang kan kita merasa malu atau gimana kalau nanti hasilnya lebih jelek, itu harusnya kita hilangkan. Kenapa? Jadi kita nanti kegagalan tadi bisa kita pelajari, menjadikan kita sebuah pengalaman, dan kita akan tahu seberapa kemampuan kita dalam mengerti atau memahami pelajaran. Nah, selain tadi kemudian dilarang copy paste. Apa copy paste? Saling tempel. Lihat kanan kiri langsung kita tulis. Nah, itu juga kita hindarkan. Nggak harus 100% kita langsung lost, itu enggak harus. Kita harus step by step. Nah, biar kita bisa membiasakan diri mengerjakan segala sesuatu dengan kemampuan kita. Itu ya yang pertama, kejujuran. Yang kedua yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan di sini yaitu dalam hal, mungkin saya akan lebih menjelaskan tentang waktu. Kalau misalkan kita sekarang masuknya jam 7, nah itu harus kita paling enggak 5 menit atau 10 menit sebelum jam 7 kita sudah harus di sekolah. Kenapa? Kita tidak ada namanya korupsi waktu. Itu penting sekali. Apalagi nanti kalau kita telat pasti akan ada namanya punishment, hukuman, atau mungkin kita akan ditegur. Kenapa kok sering telat? Nah, itu yang pertama dari kedisiplinan. Yang paling sering kalian lakukan, bukan kalian mungkin ya, peserta didik yang lain, yaitu kalau waktu pergantian jam itu biasanya korupsinya banyak banget kan. Habis itu pergantian jam, gurunya satunya sudah keluar, nunggu guru satunya masuk, kita pasti akan sering keluar kelas, ya apa enggak? Nah, biasanya kemana? Kalau enggak ke kantin, ya ke kamar mandi. Ke kamar mandi alasannya apa? Izin, Bu, Pak, mau kemana? Kamar mandi. Ya, padahal apa? Pasti jajan, ya apa enggak? Jujur loh ya. Masih ada kaitannya dengan tadi kejujuran. Nah, itu ya yang harus kita pertimbangkan. Korupsi waktu jangan sampai terjadi. Itu juga termasuk dari salah satu nilai dari anti korupsi. Biasakan kalau sudah waktunya masuk. Kalau sudah pergantian jam nggak usah keluar, kecuali memang kita ingin ke kamar mandi, bukan ingin sambang. Nah, DPTP, cari perhatian sana, tebar pesona sana, tidak boleh ya, diusahakan dihilangkan. Nah, yang ketiga yaitu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab ini gimana sih sebagai peserta didik? Tanggung jawabnya mau nggak mau sebagai peserta didik itu harus belajar. Meskipun tidak ada PR, tidak ada ujian, tidak ada tugas, kita tetap harus belajar. Paling enggak ya, lihatlah bukunya, jangan sampai bukunya cuma ditaruh rumah, dibuat bantal, taruh tas. Nah, itu biasanya kebiasaan kita, enggak hanya kalian, saya dulu seperti itu. Cuma kita harus sekarang merubah mindset bahwa tanggung jawab kita sebagai peserta didik itu apa? Yaitu harus belajar. Jangan sampai ada sistem SKS. Apa sistem SKS? Sistem kebut semalam, ujiannya besok, sinaunya sekarang. Nah, itu kebiasaan saya juga sama. Gak usah rame-rame ya. Sekarang kita harus berubah bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Tanggung jawab kita sebagai siswa, peserta didik itu harus apa? Belajar tanpa harus menunggu adanya ujian, tugas, atau PR. Nah, ya paling kita pangangsur lah, biar tahu seberapa sih kita nggak ngertinya pelajaran. Nah, itu namanya yang tadi, yang ketiga ya, tentang tanggung jawab. Yang keempat yaitu peduli. Nah, peduli sini gimana? Peduli terhadap sesama teman. Contohnya, kalau teman kita nggak mampu mengerjakan tugas maupun yang sudah diperintahkan oleh guru kita, kalau memang sudah paham, mengerti, itu sebaiknya kita peduli sama teman, yaitu dengan apa? Bantu. Tapi ya jangan kelihatan sombong, ini tak bantu ya,
ini genjil, nggak boleh seperti itu ya, jangan meremehkan. Jadi kita membantunya ikhlas, apa, biar sama-sama paham, mengerti, dan menuju kunci kesuksesan bersama-sama. Peduli terhadap temannya nggak mampu dibantu, peduli terhadap lingkungan. Kalau misalkan di bawahnya meja ataupun di bangku kita, kursi ada sampah, sebaiknya kita buang. Itu juga termasuk pahala loh ya. Kita mengumpulkan pahala tuh nanti efeknya balik ke kita, jadi lebih baik. Nah, jadi tahu gimana caranya peduli terhadap lingkungan. Katanya kalau lingkungan yang bersih itu kan akan meningkatkan suasana pembelajaran di kelas, ya apa enggak? Jadi jangan sampai, oh itu bukan sampahku. No, don't say no. Kalau misalkan kalian lihat ada sampah, dipungut, dibuang di tempat sampah. Anggap aja itu aja pahala ya yang kita pengen dapatkan setiap saat. Nggak harus pahala kita baik tadi selain baik sama teman, juga pahalanya kita menjaga lingkungan agar bersih, agar meningkatkan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Itu peduli ya. Jangan sampai ada kita hanya peduli sama teman-teman yang merasa bukan merasa teman yang pinter, ganteng, cantik, itu jangan. Malah kita harus bisa membela. Misalkan ada teman yang dikerjai atau dibully lah istilahnya ya, itu harus kita bantu. Jangan sampai kita cuma lihat tapi nggak bantu, itu sama aja kita nggak peduli sama teman ya. Jadi sekarang kalau misalkan peduli itu harus peduli sesama teman. Tadi nggak harus memandang dia cantik, pinter, ganteng, itu nggak harus. Jadi kita harus adil dalam mempedulikan teman ya. No bullying, tidak ada sekarang namanya bullying, karena biasanya bullying itu beraninya cuma grup. Kalau face to face, satu lawan satu, biasanya pasti down dulu. Nah, yang terakhir selain tadi dari peduli, yang terakhir dari nilai-nilai anti korupsi yaitu tentang keberanian. Nah, keberanian di sini gimana? Keberanian untuk fighting, bukan untuk berantem di sini. Keberanian di sini kalau misalkan ada proses pembelajaran di kelas sama bapak ibu guru dan teman-teman, misalkan ada namanya diskusi, itu keberanian gimana? Nah, kalau misalkan kita nggak paham, nggak ngerti masalah pelajaran A atau B, itu sebaiknya kita berani ngomong, Bu, Pak, maaf, bisa diulang penjelasan tadi. Kenapa? Karena kita di sini itu nggak free kan ya, kecuali yang tadi yang pintar memang dapat beasiswa free. Nah, itu kan sayang kalau kalian memang nggak bisa tanya tentang materi yang kalian nggak ketahui. Jangan ada pikiran kalau kalian tanya nanti dikira caper, sombong, sok keren, sok pinter. Jangan, itu biasa ya. Kalau kita baik buruk itu pasti akan ada celahnya untuk orang lain, jadi mesti akan dikomen. Kalau itu nggak usah diperhatikan. Jadi kita fokusnya nggak untuk caper, tapi memang kita nggak paham. Nah, itu berani kalau kita berbuat salah juga harus berani mengakui. Nah, tadi keberanian itu jangan sampai kita over ya. Misalnya overnya itu keberanian dalam penampilan atau apa, tapi kita coba tentang berhubungan dengan kalian, yaitu sebagai peserta didik. Berani mengutarakan pendapat, berani menegur. Kalau memang kan guru atau bapak ibunya salah, Bu, Pak, maaf kok sering terlambat, nah itu boleh kalian tegur. Nah, memang kalau seperti itu memang keberanian. Untuk apa? Hanya untuk bisa mengintrospeksi diri sendiri, baik dari kita, para bapak ibu guru, dan kalian. Jadi di sini adalah jangan sampai kita merasa minder, karena kita semuanya sama, kita sama-sama belajar dari nol. Jadi nggak ada yang namanya pinter kecuali memang sudah kebiasaan belajar. Nah, tadi ya perlu diketahui, pendidikan anti korupsi di sini tidak harus tentang uang, karena di sini uang memang uang bisa membuat sahabat jadi musuh, saudara jadi musuh. Nah, kalau ini kita coba terapkan pendidikan anti korupsi ini berhubungan dengan religi kita. Semakin banyak kita berbuat baik, berarti pasti insya Allah hidup kita akan lebih baik juga. Nah, tadi sudah saya bahas, cuma ada 5 aja, aslinya ada banyak. Cuma saya fokus ke 5 tadi. Yang pertama apa? Masih ingat? Kejujuran, ya benar, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, dan yang terakhir tadi tentang lupa. Berani ya. Berani berbicara asalkan itu benar-benar benar loh ya. Jangan sampai kita berani ngomong tapi karena memang kita over ngomong. Tahu over ngomong, suka ngomong, itu beda. Berani di sini berani untuk berpendapat atau mungkin menanyakan hal-hal yang memang sekiranya kita butuhkan sebagai peserta didik. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang pendidikan anti korupsi. You have to know, kita harus tahu bahwa stop corruption
berhenti korupsi. Korupsi nggak harus about money ya. Kalau ini sarange ya, pasti Korea tahu ya. Nah, stop corruption. Nah ini, Anda berani, Anda jujur, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama dan lingkungan, berani berbicara kalau itu benar, berarti Anda adalah hebat. Nggak usah minder, semuanya sama. Kita para pendidik dan kalian sama-sama belajar. Saya juga harus belajar masalah ini, pendidikan anti korupsi, dan kalian juga harus bisa belajar step by step, nggak harus langsung full, langsung berubah, nggak bisa, step by step. Oke? That's enough for me. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.